Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriyadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengatur tampilan pada tulisan di web. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat paragraf, lalu ada komponen namanya line break, kemudian cara membuat teks ke tengah menggunakan metode centering text, lalu ada horizontal line, membuat sebuah garis, kemudian bagaimana preserve formatting dan non breaking spaces. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi ceritanya gini, kita bisa membuat sebuah tampilan tulisan yang ada di dalam web itu supaya lebih rapih. Contoh kayak web berita deh, kayak Detik atau Kompas itu kan banyak ada tulisan ya, ada artikel. Nah, gimana caranya supaya tulisannya itu terlihat lebih rapih? Nah, seperti halnya kita menulis sebuah artikel di buku ya, di buku tulis atau ngetik di Word gitu. Ada yang namanya paragraf ya kan, ada yang namanya baris baru atau line break atau new line. Nah, kita juga bisa lakukan hal yang sama di halaman web yang Anda buat gitu. Oke, pertama kita bahas dulu tentang paragraf. Oke, sebelum bahas paragraf ada satu hal yang mau saya kasih tahu. Jadi seperti bahasa pemrograman, bahasa pemrograman yang lain, kita bisa taruh yang namanya komentar, baris komentar. Kalau Anda belum pernah belajar bahasa pemrograman apapun, ya jadi gini, di dalam script coding yang kita buat, kita bisa menaruh komentar. Gunanya komentar itu untuk memberikan catatan bahwa baris ini untuk apa, modul ini untuk apa, sekedar catatan untuk programmernya sendiri gitu. Kayak seperti inilah. Ini halaman untuk belajar gitu. Nah, ini komentar ini nggak bakal diproses di web browser. Ini kalau kita jalanin langsung ini nggak akan tampil apa-apa, blank aja. Ini nggak bakal tampil di web browser. Ini hanya tampil ada di dalam script coding Anda sendiri. Uh, un untuk memberikan komentar tagnya seperti ini. Nah, ini tanda kurung siku buka, kemudian tanda serut, kemudian tanda minus 2 kali sebagai tag pembuka. Tag penutupnya tanda minus 2 kali dan kurung siku tutup. Jadi diapit ini komentar. Ini komentar satu baris. Kalau membuat komentar lebih dari satu baris bisa ke bawahin aja ini. Nah, ini semua apa yang kita ketik di sini, kita ketik di sini. Nah, ini akan masuk sebagai komentar gitu. Tapi di contoh ini saya bikin satu baris saja komentarnya buat catatan aja. Oke, ini tagnya, tag pembuka dan tag penutup untuk komentar. Oke, paham ya komentar untuk apa? Oke, kembali ke materi kali ini. Kita buat sebuah paragraf. Seperti halnya sebuah web berita ya, kita atau artikel itu ada paragraf ya. Ada judul juga, terus ada paragraf, ada subjudul ya. Kalau Anda pernah belajar bahasa Indonesia pasti, terus mengarang cerita atau bikin sebuah artikel pasti tahu yang namanya paragraf, pasti tahu yang namanya judul ya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita kan membahas tentang heading ya. Heading itu juga bisa judul ya, misalnya. Jadi saya mau menulis sebuah artikel di sini, saya copas aja dari sebuah web berita. Oke, kita bikin judul dulu, heading. Headingnya di sini. Oke, kita kasih heading 2 deh. Misalnya saya mau bikin artikel tentang memilih mobil baru. Heading 2. Oke, langsung kelihatan ya di bawah hasilnya tuh, memilih mobil baru. Oke, terus kita buat paragraf. Paragraf itu tagnya kita menggunakan P. Nah, ini tag P. Untuk menutupnya ya slash P, gampang. Nah, di dalam sini, nah ini baru kita isi apa ya yang mau kita tulis sini materinya. Oke, saya isi di sini. Nah, seperti ini. Oh, kelebihan ke bawah. Oke, nah ini tag penutupnya di sini. Ini panjang nih tulisannya. Saya cuma copas saja dari sebuah web berita. Nah, ini memilih mobil baru. Jika ingin performa yang lebih responsif bla 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 ya. Ini cukup panjang ya. Oke, ini
paragraf, satu paragraf. Kita bisa tambahin paragraf lagi di bawahnya. Ini kita bikin P baru. Nah, ini terus penutupnya P juga. Oke, misalnya saya mau bikin paragraf lagi di bawah. Kita siapin aja dulu kerangka paragrafnya. Terus kita copas satu-satu. Kita copas satu-satu. Oke, kita lihat di sini dia ada paragraf baru di bawahnya. Nah, ini saya naikin dikit ya ke atas. Oke, nah ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Kalau kita nggak pakai paragraf, misalnya ya, ini saya hapus paragrafnya nih misalnya. Oke, terus saya hapus juga di sini. Kayak apa tulisannya? Nah, jadi nyambung semua gitu, nyambung semua. Nggak ada pemisah, makanya kita butuh yang namanya paragraf. Ini saya balikin. Oke, nah jadi rapih ya. Nah, ini paragraf, ini namanya. Kita tambahin paragraf lagi. Oke, jadi ada 3 paragraf di sini ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Oke, gitu caranya membuat paragraf. Gampang ya? Gampang dong. Kita juga bisa menambahkan subjudul di bawahnya. Kita bisa pakai heading. Nah, di sini ini kan ada 3 alinea, 3 paragraf ya. Masing-masing paragraf punya subjudulnya lagi. Caranya gini. Kita kasih heading juga, cuman ukurannya agak beda. Headingnya kok pakai sini? Heading 3. Ini H3. Nah, seperti ini. Nah, ini. Terus nah, ini saya copy paste aja di sini di masing-masing. Nah, sini heading, di sini ada heading lagi. Nah, kita bikin rapih. Nah, terus kita kasih judulnya, misalnya subjudulnya sini performa versus kenyamanan. Nah, jadi ada subjudul ya di sini. Nah, terus subjudul lagi di bawahnya ini sensasi berkendara. Oke, kemudian di bawahnya ada lagi segmen pasar. Nah, jadi lebih menarik nih tampilannya nih. Nah, kalau kita lihat di external preview, nah tampilannya seperti ini. Nah, ini external preview. Nah, ini browsernya. Coba kita tes di Firefox deh. Nah, tampilannya ya jadi kayak gini. Ya, bagus ya tampilannya, lebih rapih gitu. Jadi ini judul utama, ini subjudul, ada artikel, subjudul ada artikel, dan subjudul lagi ada artikel lagi. Gitu. Asik nggak sih? Asik ya, main HTML nih. Belajar HTML nih menyenangkan. Oke, ini saya tutup dulu external preview. Oke, kembali ke coffee cup-nya. Oke, itu tadi bikin paragraf ya dan subjudul. Nah, sekarang kita pakai line break. Kita bahas tentang line break. Line break ini gampang sekali. Jadi line break ini untuk membuat baris baru. Jadi supaya sebuah baris di sini bisa turun ke bawah. Kayak gini ya. Misalnya saya mau turunin nih. Dari sensasi berkendara sampai tulisan di sini ini saya mau turunin nih sensasi berkendara ini. Nah, ini saya mau turunin, gampang kita kasih aja di sini line break. Kita bisa taruh di sini. Line break itu tagnya BR namanya. Nah, BR ini. Nah, turun kan nih sensasi berkendara jadi lebih turun ke bawah gitu. Kita bisa lakukan hal yang sama buat yang di bawahnya. Nah, kayak gini misalnya. Nah, ini taruh di sini deh. Ini tadi di sini. Nah, ini di sini. Nah, taruh aja BR. Line break. Nah, jadi dia turun nih. Nah, ini. Segmen pasarnya turun jadinya. Nah, ini kan taruh di atas segmen pasar nih. Sebelum segmen pasar nih saya taruh line break di sini. Nah, gitu. Jadi dia agak turun. Gampang ya? Gampang dong.
Kayak gitu. Oke, itu tadi tentang membuat paragraf dan line break. Sekarang kita bahas mengenai centering text. Centering text itu bikin tulisan tuh jadi ke tengah. Jadi konten artikelnya ini jadi ke tengah tulisannya, centering. Oke, caranya gampang. Kita menggunakan tag namanya center. Gampang banget nih. Misalnya saya mau mengetengahkan si memilih mobil baru. Nah, ini judulnya di tengah-tengah nih. Ya, gampang. Saya gunakan tag namanya center. Center. Ya, ini tag pembuka dan di belakangnya taruh tag penutup. Nah, ini. Nah, memilih mobil baru jadi ada di tengah-tengah gitu. Gampang ya, gampang sekali nih. Hati-hati naruh tag centernya. Nanti kalau misalnya kurang sini, misalnya kurang satu, ya semuanya jadi ke tengah semua, nggak ada penutupnya. Jadi dia akan menganggap semua ini akan ada di semua yang sesudah center ini. Nah, ini sampai ke bawah sini, ini akan berada di tengah-tengah. Dianggap ke tengah-tengah karena dia nggak nemu tag penutup. Jadi kita harus jangan sampai salah ketik. Nah, gini. Jadi memilih mobil baru tuh. Jadi dia ada di tengah-tengah ya judulnya gitu. Gampang ya. Gampang dong. Oke, itu mengetengahkan tulisan. Sekarang kita bahas tentang horizontal line. Horizontal line itu memberikan efek ada garis lurus mendatar sebagai pemisah antar tulisan. Oke, misalnya saya di bawah memilih mobil baru ini saya mau kasih tuh garis panjang nih, garis panjang dari awal sampai akhir, dari kiri ke kanan. Oke, caranya gini, ini di bawahnya. Nah, ini kita gunakan tag HR. Oke, taruh di mana tadi? Nah, ini di sini ya. Kita gunakan tag HR. Nah, jadi ada horizontal line di sini. Ini mau nggak perlu pakai penutup sebenarnya sih. Mau coba kalau ditaruh jadi HR. Ya nggak, ya sama aja sih ya, nggak ngaruh apa-apa juga ya. Oke, coba kita naikin sedikit. Nah, ini jadi kalau ini misalnya kita hapus HR-nya, HR penutupnya, ya nggak pengaruh apa-apa, nggak apa-apa, it's okay, nggak pakai penutup nggak apa-apa. Ini HR ini cuma memberikan efek kayak ini garis horizontal semacam ini. Ya, ini buat menambahkan supaya tampilan mungkin agak lebih menarik gitu ya. Oke, itu tentang horizontal line. Nah, sekarang kita bahas mengenai preserve formatting. Preserve formatting ini sebuah cara untuk membuat tampilan teks yang ada di dalam HTML itu seperti tampilan codingnya. Format tampilan itu seperti tampilan coding. Kalau tampilan coding ini kan hurufnya ini, coba saya lihat di tools, reference. Nah, ini jenis hurufnya ini Tahoma, kayak mesin tik ya. Kalau Anda pernah pakai mesin tik ya. Ini tampilan ini Tahoma gitu. Tahoma ini Tahoma. Kita bisa bikin tampilan yang ada di teks yang ada di web ini jadi ngikutin seperti tampilan codingnya. Kita bisa ubah jadi Tahoma. Caranya pakai tag namanya pre, PRE. Contoh gini, misalnya yang ini ya, paragraf pertama ini ya, yang jika ingin performa. Nah, tagnya namanya pre. Nah seperti ini. Nah pre. Nah, ini jadinya ini hurufnya Tahoma nih. Jadi kayak tampilan ininya, codingannya gitu loh. Nah, jangan lupa kita tutup. Kalau enggak nanti semuanya jadi ikut-ikutan. Oke, kita taruh di sini sebelum BR pre, kasih slash. Nah, jadi gini. Nah, kalau dilihat tampilannya jadi begini. Nah, nih tuh, cuman panjang ya. Kenapa panjang ya? Karena dia ngikutin tampilan coding. Tampilan codingnya kan panjang ke sini nih, yang tulisannya tulisan artikelnya nih, kontennya nih di dalam codingnya kan panjang ke belakang sini ya. Jadi ikut-ikutan panjang gitu di sininya. Oh, jadi ikut-ikutan panjang. Ya, emang ini udah aturannya. Jadi ikut-ikutan panjang begini. Ya, kalau mau dibalikin ya hapus saja pre-nya. Nah,
Spraynya hapus, sini juga hapus spraynya. Nah, udah normal lagi ya. Itu saya cuma nunjukin aja ya, itu agak jarang pressure formatting itu. Agak jarang dipakai. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai non-breaking spaces. Apa itu non-breaking spaces? Jadi gini, biar gampang saya hapus dulu deh beberapa paragrafnya ini. Paragraf saya pakai satu paragraf aja biar nggak membingungkan ya. Sensasi berkendara. Oke, nah sensasi berkendara sampai ini saya hapus dulu. Nah, oke, saya hapus. Jadi kita pakai main satu paragraf aja ya. Jadi gini, non-breaking spaces. Kalau kita lihat defaultnya ya, lihat di sini. Kalimat di sini, maka lebih mudah untuk mendapatkan tenaga dan torsi mesin. Nah, ini kan misah ya. Nah, ini pasti kalau misalnya saya coba preview in browser deh misalnya. Nah, ini kan misah nih. Kalau saya siniin tuh, dia otomatis pindah ke bawah ya. Kalau saya geser ke sini, nah lihat nih, yang pengendaranya saya kesiniin, pengendaranya turun ke bawah, saya kesiniin, naik lagi pengendaranya. Nah, saya pingin ada kalimat yang nggak akan misah sekalipun ya ini lebar browsernya ini saya ubah-ubah, ada baris tertentu atau ada kalimat tertentu yang nggak misah. Contohnya gini, saya pengen kata maka lebih mudah ini tetap nyatu sekalipun ini saya geser-geser. Nah, ini kan maka lebih mudahnya kan pindah tuh ya, kepisah ya. Nah, saya pengen dia tetap nyatu. Oke, caranya gini. Untuk menyatukan, kita gunakan tag namanya non-breaking spaces. Disingkatnya tanda dan terus NBSP titik koma. Nah, ini tadi yang mau saya ubah apa ya? Maka lebih mudah. Nah, ini misalnya maka lebih mudahnya mau saya satuin, nggak boleh dipisah. Nah, saya gunakan tag namanya dan NBSP. Saya taruh di sini di bagian spasinya. Caranya gini, saya kasih tanda dan terus NBSP kemudian titik koma. Nah, kayak ini. Ini artinya non-breaking spaces. Di dalam aturan penulisan codingnya, ini harus diletakkan di bagian spasi. Jadi dia tidak mengapit. Nah, taruh di sini. Nah, di sini kan ada maka lebih mudah. Ini dipisahkan oleh 2 spasi. Nah, spasinya saya timpa dengan ini, NBSP, non-breaking space, yang diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini. Sehingga kalau saya jalankan, nah ini, maka lebih mudahnya ini nyatu. Nah, lihat nih, maka lebih mudah ini nyatu. Meskipun saya geser-geser ke sini, nah dia akan tetap nyatu. Nah, seperti ini. Nah, tahu kan bedanya? Kelihatan kan bedanya sama yang tadi, yang sebelumnya? Nah, ini dia nyatu sih. Maka lebih mudahnya ini nyatu. Itu yang disebut dengan non-breaking spaces. Ya, ini ada ini tergantung kebutuhan ya. Memang ada artikel tertentu yang dimana ada kalimat yang nggak boleh misah gitu. Gimana, paham? Paham ya? Ini gampang nih. Asik banget main coding HTML tuh, asik sebenarnya. Apalagi kalau Anda seneng yang namanya mendesain punya, atau lebih bagus lagi Anda punya sense of art atau kepekaan seni, ini sangat disarankan Anda belajar coding HTML. Oke. Sebenarnya ada materi lagi yang mau saya kasih. Sebenarnya saya nggak mau kasih karena mungkin Anda bisa pelajari sendiri. Tapi oke, saya cantumkan di sini. Kenapa saya cantumkan? Karena teks ini nggak cukup nanti kalau saya tulis semua di sini. Oke, ada ini just for fun ya, buat seneng-seneng, buat
buat senang-senang aja ya. Kita bisa buat ini, kita bisa memberikan efek tertentu pada tulisan-tulisan ini, pada artikel. Salah satunya efeknya namanya emphasize. Emphasize itu efek untuk menekankan tulisan. Menekankan maksudnya semacam kayak apa ya? Ya artinya harus lebih diperhatikan. Misalnya gini, ada sebuah tag namanya emphasize atau em. Kalau saya taruh tagnya di salah satu kata mobil misalnya, em gini, terus diakhiri di bagian sini. Nah ini, nah perhatikan kata mobil di sini jadi tercetak miring ya. Emphasize itu kayak italic ya, cuman apa ya bedanya ya? Kegunaannya aja bedanya. Kalau italic itu kan kayak gini, misalnya namanya i. Nah, ini efek memberikan huruf jadi dicetak miring. Nah, i. Nah, ini italic ya. Ini kurang. Nah, oke, relatif. Nah, ini mobil sama relatif ini sama-sama miring, cuman miringnya agak beda. Kalau mobil ini lebih miring sebenarnya, kalau diperhatikan lebih jeli ya. Ini lebih miring ya. Oke, saya pindahin di sini deh. Kayak di judul aja deh. Nah, ini misalnya em. Nah, ini em. Nah, ini italic. Kok ini? Nah, italic. Nah, di sini italic. Nah, ini sama-sama miring tapi miringnya agak beda. Yang performa versus kenyamanan. Sama ya kelihatannya ya, tapi ya kegunaannya beda lah. Kalau emphasize ini untuk apa ya, untuk teks yang supaya lebih diperhatikan gitu. Kalau italic ini cuma sekedar miring gitu. Kayaknya yang italic ini lebih miring ya daripada performa ya kalau diperhatiin ya. Ya intinya gitulah, just for fun aja. Cuma buat pengetahuan aja ya. Jadi saya balikin dulu. Oke, saya balikin. Nah, oke, itu tadi emphasize ya, bagian emphasize. Kita juga bisa ubah, kita juga bisa kasih efek lain. Ini saya hapus dulu. Saya agak sulit ngetik kalau sambil ngomong. Jadi saya hapus dulu. Oke. Selain emphasize ada efek lain namanya marker text atau highlight. Ya sebenarnya lebih tepat disebut market ya, atau menandakan tulisan. Mungkin kalau Anda pernah nulis di buku tulis terus pakai stabilo, kan Anda pakai stabilo untuk menandain sebuah kata atau kalimat tertentu karena itu harus diperhatikan katanya. Nah, kita menggunakan tag namanya mark. Misal mark itu membuat efek tulisan seakan-akan distabiloin. Contohnya gini. Misalnya kata responsif. Responsif mau saya kasih stabilo, namanya marker. Iya, kalau bahasa ini stabilo itu marker ya. Bukan, itu spidol. Oke, mark. Di sini mark juga, pembuka dan penutup. Nah, perhatikan. Kata responsif ini jadi kayak distabiloin tuh. Warnanya kuning ya. Nah, itu yang namanya market text. Jadi ditandai. Oke, ada lagi efek namanya strong. Strong itu kayak bold ya, penggantinya bold. Namanya strong. Nah, ini strong. Nah, mirip sama bold ya. Cuman dia strong itu artinya supaya tulisannya lebih tebal gitu. Mirip apa sama aja sebenarnya sih, nggak ada bedanya. Ya terserah Anda mau pakai yang mana, mau pakai bold, mau pakai strong, silahkan. Nggak ada masalah. Ada lagi efek untuk membuat tulisan jadi terbalik. Ini buat apa ya? Buat having fun aja lah ya, buat senang-senang ya. Jadi oke, saya hapus dulu nih si strongnya nih. Oke. Jadi kita bisa bikin efek sebuah kalimat atau kata itu jadi tampilan teksnya itu terbalik. Kita
beri tag namanya BDO. BDO itu artinya bidirectional override. Jadi kalau kita mau bikin kata responsif ini kebalik, jadi ditulis kebalik ya, buat senang-senang aja ya. Kita kasih tag namanya BDO, terus diikuti dengan dir. Nah ini dir, enaknya ya kalau pakai coffee cup ini atau idea semacam ini BDO. Nah ini dalamnya ada macam-macam. Nah ini pilihan, ada konteks, dir, draggable, kita pakai dir deh. Dir ini artinya direction, arahnya mau apa, arahnya kita mau LTR atau RTL. Kalau LTR itu left to right artinya dari kiri ke kanan. Kalau RTL artinya right to left, kayak tulisan Arab dari kanan ke kiri ya. Kalau ini tulisan Latin kan kiri ke kanan, kita pakai RTL misalnya, RTL. Nah terus di responsive ini kita kasih tag penutupnya namanya BDO juga. Nah lihat nih si responsive. Nah ini si responsive ini jadi kebalik, jadi fishnopser. Jadi fishnopser, jadi aneh ya. Oke, nah ini nah jadi responsive ini kebalik tulisannya. Kita juga bikin ini jadi kebalik juga nih, taruh di sini. Jadi satu kalimat kebalik nih, lebih Fiderman bla bla Bismosber. Jadi lebih jadi apa tulisannya jadi aneh nih. Jadi kebalik jadi mulai dibacanya tuh dari si relatifnya ini, belakangan si relatif. Nah, lihat di sini. Jadi vitaler, relatif dibalik jadi vitaler. Vitaler, launam, libom, libom mobil, libom fishnopser. Jadi kebalik tulisannya, jadi kayak tulisan Arab dari kanan ke kiri. Benar-benar dibalik, bukan dibalik per kata tapi benar-benar per kalimatnya, dari sini nih, dari kanan sampai ke kiri ya. Oke, ini buat pengetahuan aja ya, buat having fun aja lah, senang-senang. Suatu saat ini bakal kepake kalau jadi seorang web designer, bisa jadi. Oke, satu lagi, sebenarnya ada beberapa banyak tapi saya perkenalkan satu lagi aja. Kita bisa memberikan efek tulisan coding pada paragraf ini. Misalnya satu paragraf ini saya mau ganti jadi kayak tampilan tulisan coding teksnya, jadi tipe kayak monospace gitu ya. Nah, tag yang digunakan adalah tag code. Kita taruh di sini deh misalnya, code. Nah perhatikan di bawah udah jadi ya, udah berubah ya. Nah ini saya tutup lagi di sini, code. Ini BR-nya saya hapus ya, nggak perlu. Oke, nah lihat tulisannya jadi kayak tulisan apa ya? Jadi kayak huruf coding gitu tulisannya kalau diperhatikan ya kan. Nah, tuh. Jadi kayak coding gitu. Ini cocok kalau misalnya mau membuat artikel di web yang ada codingannya. Nah, cocok pakai tag seperti ini gitu. Pasti tahu, pasti pernah lihat ya, artikel tentang coding di internet pasti Anda pernah lihat. Ya, begitulah caranya. Beberapa tag-tag tambahan yang saya perkenalkan buat pengetahuan Anda, buat having fun aja. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita udah bahas bagaimana cara mengatur tampilan tulisan pada halaman web yang Anda desain. Tadi kita udah bahas bagaimana cara membuat paragraf dan line break, lalu ada centering text dan horizontal line, lalu ada preserve formatting dan non-breaking spaces, dan beberapa tag-tag tambahan sekedar untuk having fun, buat senang-senang aja. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.